Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ChatGPT, hari ini kita akan membahas surah Al-Quraisy. Bisa Anda lafalkan dalam bahasa Arab yang benar? Tentu. Berikut lafal surah Al-Quraisy dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Li'ilafi Quraisy. 2. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 3. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bisa Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari surah tersebut? Tentu. Berikut terjemahan surah Al-Quraisy dalam bahasa Indonesia. 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan panas. 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Bisa Anda jelaskan konteks sejarah dari turunnya wahyu ini? Surah Al-Quraisy turun di Mekah sebelum hijrah. Surah ini berisi pesan tentang pentingnya menyembah Allah yang telah memberikan keamanan dan rezeki kepada suku Quraisy. Pada masa itu, suku Quraisy adalah suku yang dihormati dan mereka memiliki kekayaan serta kekuasaan di Mekah. Surah ini mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, seperti keamanan dan rezeki, serta untuk terus menjaga tradisi dan kebiasaan yang baik. Pesan utamanya adalah untuk mengingatkan suku Quraisy agar tidak lupa bersyukur kepada Allah dan agar mereka terus beribadah kepadanya. Apakah pada saat itu suku Quraisy sudah Islam atau belum Islam sehingga ada perintah sesuai dengan yang termaksud dalam surah tersebut? Pada saat surah Al-Quraisy turun, suku Quraisy secara umum belum memeluk Islam. Islam mulai disebarluaskan oleh Nabi Muhammad setelah beliau menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Surah ini turun di Mekah sebelum hijrah, ketika masyarakat Mekah masih berada dalam kondisi mayoritas belum beriman kepada Islam. Surah Al-Quraisy mengandung pesan untuk mengingatkan suku Quraisy akan nikmat Allah yang telah memberikan mereka keamanan dan rezeki, sebagai persiapan untuk menerima ajaran Islam yang akan disampaikan Nabi Muhammad. Pesan ini bertujuan untuk mengingatkan mereka agar bersyukur dan mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran. Apakah ada suku-suku lain yang pada saat itu di Mekah, kemudian kenapa pilihannya jatuh pada suku Quraisy? Pada masa sebelum Islam, suku Quraisy adalah suku yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar di Mekah dan sekitarnya. Mereka mengelola Ka'bah, pusat ibadah dan perdagangan utama, yang menjadikan mereka sebagai pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual di wilayah tersebut. Pemilihan suku Quraisy dalam wahyu dan dakwah Islam memiliki beberapa alasan. 1. Pengaruh besar. Karena suku Quraisy memiliki pengaruh besar di Mekah, dakwah Islam diharapkan dapat memberikan dampak yang luas jika mereka menerima ajaran tersebut. 2. Pengelola Ka'bah. Ka'bah adalah pusat spiritual dan ibadah bagi orang Arab. Dengan memasuki Islam, suku Quraisy memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Arab lainnya. 3. Tradisi dan kebiasaan. Masyarakat Quraisy memiliki tradisi dan kebiasaan yang kuat. Dengan menerima Islam, diharapkan mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi suku-suku lainnya. Oleh karena itu, fokus awal dakwah Islam pada suku Quraisy memiliki alasan strategis untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas. Bisa Anda jelaskan lebih detail yang dimaksud dengan mengelola Ka'bah? Sementara tadi kamu katakan bahwa pada saat itu suku Quraisy masih belum memeluk Islam. Nah, mengelola dalam arti apa? Bisa dijelaskan? Tentu, meskipun suku Quraisy pada saat itu belum memeluk Islam, mereka sudah mengelola Ka'bah karena Ka'bah adalah pusat ibadah dan perdagangan bagi masyarakat Arab sejak zaman pra-Islam. Ka'bah adalah bangunan suci yang dihormati oleh suku-suku Arab. Meskipun mereka menyembah berbagai dewa, Ka'bah tetap menjadi pusat spiritual dan tempat suci yang dihormati. Suku Quraisy sebagai suku yang kuat dan berpengaruh di Mekah diberi tanggung jawab untuk mengelola Ka'bah dan menjaga kehormatannya.
Pengelolaan Ka'bah oleh suku Quraisy mencakup berbagai aspek seperti perawatan dan pemeliharaan. Suku Quraisy bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan Ka'bah. Penyelenggaraan ibadah. Mereka mengatur pelaksanaan ibadah dan ritual yang dilakukan di sekitar Ka'bah, termasuk musim haji. Perdagangan. Ka'bah juga menjadi pusat perdagangan dan suku Quraisy mengatur aktivitas perdagangan yang berlangsung di sekitar Ka'bah. Meskipun mereka menyembah berbagai dewa, tanggung jawab mengelola Ka'bah diberikan kepada suku Quraisy karena mereka dianggap sebagai penjaga kehormatan dan integritas Ka'bah. Setelah Islam datang, Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam yang mengesampingkan penyembahan berhala dan mengembalikan Ka'bah kepada fungsi aslinya sebagai rumah ibadah yang hanya menyembah Allah. Apakah dengan turunnya wahyu tersebut sekonyong-konyong suku Quraisy langsung memeluk Islam atau ada penolakan-penolakan pada saat itu? Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan mulai menyebarkan ajaran Islam, tidak semua suku Quraisy langsung menerima Islam. Sebagian besar dari mereka menolak ajaran tersebut, terutama karena mereka merasa terancam oleh perubahan sosial dan ekonomi yang dibawa oleh Islam. Beberapa alasan penolakan dari suku Quraisy antara lain: 1. Ancaman terhadap kekuasaan. Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang bertentangan dengan struktur kekuasaan dan hierarki sosial yang ada di Mekah. 2. Tradisi dan kepercayaan lama. Suku Quraisy sangat terikat dengan tradisi dan kepercayaan lama mereka, termasuk penyembahan berhala. Perubahan menuju monoteisme dalam Islam dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi tersebut. 3. Keuntungan ekonomi. Ka'bah juga merupakan pusat perdagangan yang menguntungkan bagi suku Quraisy. Islam menyediakan prinsip-prinsip yang menentang ketidakadilan dalam perdagangan dan eksploitasi, yang bisa mengurangi keuntungan mereka. Namun, seiring waktu, ajaran Islam mulai menarik perhatian beberapa anggota suku Quraisy, dan akhirnya, beberapa dari mereka, termasuk keluarga Nabi Muhammad, memeluk Islam. Meskipun demikian, ada juga penolakan keras yang menyebabkan konflik antara umat Islam dan suku Quraisy, yang berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah. Baik, terima kasih ChatGPT. Semoga diskusi kita bisa memberikan wawasan bagi kita semua dan bisa menginspirasi. Dan jangan lupa tetap stay tune di program Sidai Sinau dengan AI bersama SLCC PGRI Kalimantan Timur dengan Rumah Belajar Kaltim. Sampai jumpa pada edisi dan topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.